Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistia Mukti dengan NIM 1214030121 akan sedikit memaparkan proposal yang telah saya rangkai dengan judul proposal pojok baca. Setiap sudut merangkai ilmu. Saya mempersembahkan proposal ini untuk sebuah pendirian pojok baca di komunitas pemuda kampung kami, yaitu di Kampung Pasirandu, yang dimana akan menjadikan ruang khusus untuk membaca, belajar, dan berpartisipasi dalam kegiatan komunitas untuk mempromosikan literasi dan cinta membaca di antara penduduk kita, terutama anak-anak yang kurang mampu dalam segi ekonomi dan kurang mampu dalam ketelatenan untuk belajar. Nah, dari program pojok baca tersebut dilengkapi dengan koleksi buku yang beragam, termasuk buku fiksi, buku non-fiksi, lalu buku materi seri Rasulullah, dan lain sebagainya. Dalam kegiatan pojok baca tersebut, tidak hanya kita sekadar membaca, kita juga bisa berdiskusi bersama, lalu menulis, dan banyak kegiatan yang ada dalamnya. Nah, teman-teman boleh dibaca ya visi dan misi yang ada dalam proposal ini, yaitu visi menjadikan anak-anak unggul berliterasi sejak dini dan mewujudkan ekosistem budaya pembelajar sepanjang hayat. Dan juga dengan misi yang pertama, meningkatkan minat baca dan literasi anak usia dini melalui kegiatan pojok baca, lalu menyediakan akses ke berbagai jenis buku bacaan yang bervariasi dan sesuai dengan tingkat kebelajaran anak-anak. Selanjutnya, menyelenggarakan kegiatan interaktif seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal, yaitu seperti klub baca, diskusi, dan latihan penulisan untuk meningkatkan kemampuan literasi pada anak-anak. Nah, di sini terdapat sasaran tertuju untuk siapa, lalu penyelenggaranya siapa, dan sumber dana itu didapatkan dari siapa, dari pihak mana saja. Yang pertama, tentunya program pojok baca ini diberikan kepada anak-anak usia dini, anak-anak yang kurang mampu dalam segi ekonomi dan kurang telaten dalam proses pembelajaran. Nah, jika penyelenggaranya ini, program pojok baca ini diselenggarakan oleh kami, komunitas pemuda Kampung Pasirandu, yang biasa disingkat KPKP. Lalu sumber dana pertama bisa kita dapatkan dari dana swadaya masyarakat. Program pojok baca didapatkan dari dana swadaya masyarakat sekitar yang peduli terhadap pendidikan dan literasi. Lalu bisa dari yayasan dan lembaga filantropi seperti Basnas untuk mendukung program baca yang dimaksud dan yang direncanakan, terutama yang berfokus pada pengembangan literasi dan pendidikan, serta para donatur dan lain sebagainya pihak yang peduli terhadap program pojok baca tersebut. Nah, berikut beberapa program kegiatan yang ada dalam program pojok baca yang kita bangun. Yang pertama yakni membaca jenis buku pelajaran atau studi tauladan dengan membaca kurang lebih 15 menit dalam satu buku pelajaran. Lalu yang kedua, membaca buku seri fiksi atau cerita. Membaca buku cerita kurang lebih 15 menit agar anak tetap semangat untuk membaca. Lalu yang terakhir, lokal karya, yakni memecahkan masalah bersama yang ada pada diri setiap anak. Nah, di sini ada beberapa rangkaian menyusun acara yang telah kami rangkai dengan sebaik mungkin. Pertama, pada pukul 10 pagi anak-anak berkumpul bersama kami, komunitas kami, dan dilakukannya sambutan oleh ketua komunitas, dan kita berdoa bersama untuk memulai acara. Lalu pada pukul 10.30 anak-anak dan setiap mentor dari komunitas kami memulai kelompok membaca bersama. Dan di pukul 11 kita semua berdiskusi dan menceritakan hasil bacaan yang telah anak-anak dan kita baca bersama.
Lalu pada pukul 12 anak-anak disarankan untuk istirahat, sholat, dan makan. Anak-anak semua telah disediakan makanan oleh komunitas kami. Lalu setelah istirahat pada pukul 12.30 kita berkumpul bersama, berlokakarya, dan ditutup pada pukul 13.30 dengan doa bersama untuk menutup acara dan kegiatan pada program pojok baca ini. Lalu ada rencana anggaran biaya yang telah kami susun sebaik mungkin dengan keterangan pada bagian pertama mendesain buku itu kita memerlukan 70 buku dan harga satuan per buku itu 50.000, dijumlahkan menjadi Rp3.500.000. Lalu kita membutuhkan rak buku dengan sebanyak 3 rak. Satu rak itu seharga senilai 100.000 dan kita dikali 3 menjadi jumlahnya 300.000. Setelah itu kita memerlukan pensil. Kita membeli 3 pak pensil dengan satuan pakir 15.000 dikali 3 pak jumlahnya menjadi 45.000. Lalu kita membutuhkan tikar untuk anak-anak membaca. Kita tidak memakai kursi. Kita membeli 4 tikar. Per gulungnya harganya 30.000, lalu dijumlahkan dengan jumlah 120.000. Makan dan minum untuk 40 orang. Dalam kegiatan tersebut terdapat 40 orang anak dan satu makanan itu per bungkusnya 10.000. Itu sudah termasuk minum. Jumlahnya Rp400.000. Lalu lampu Philips kita memasang 2 lampu dengan harga satuan 29.000 per buah, dikali 2 menjadi 58.000. Sewa tempat kita sudah menyewa per tahun ya. Jadi per tahunnya 7 juta. Jadi total keseluruhan dari biaya yang kita butuhkan senilai 11.370.800. Semoga dengan saya mengajukan proposal ini, program yang saya laksanakan akan berjalan dengan baik dan lancar. Dan program ini pun diajukan untuk dan dengan tujuan dapat melaksanakan pojok baca tanpa harus mengganggu waktu bermain anak-anak. Dan diharapkan dapat membantu anak-anak dalam proses pembelajaran serta menambah ilmu pengetahuan pada anak yang kurang mampu untuk bersekolah. Mungkin dengan adanya program baca ini juga bisa membuat anak-anak bisa semakin tekun, lalu semakin giat dan juga semakin hebat. Mungkin cukup sekian yang bisa saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.